Aku tersenyum dan menarik kedua sudut bibir sinis. Aku mau bertemu Mas Hendra, ucapku menatap. Aida menengok ke sisi lain, mengacuhkanku dengan memalingkan wajahnya. Mas Hendra tidak mau bertemu denganmu, balas Aida acuh, melihat dari sudut netra. Kusilangkan kedua tangan di depan dada, menatap garang, meragukan ucapannya. Sayangnya, aku tidak percaya padamu, Aida. Jadi, cepat panggilkan Mas Hendra, atau aku akan memaksa masuk ke rumah ini. Gertakku tanpa gentar. Pun, seperti diriku yang datang dengan 1000 nyali. Aida bersikap seolah sebagai sang pemberani. Kokoh menatap, berlaku elegan, meski nampak semakin menyedihkan. Bukankah ucapanku sudah sangat jelas mengatakan bahwa Mas Hendra tak mau bertemu denganmu, Mbak? Atau rungumu yang juga sudah turut menua hingga tak mampu mencerna ucapanku? Ejek Aida mengokohkan kebohongan. Angkuh mencimpirku dengan sangat hina. Aku terkekeh menertawakan kedunguan sang godik yang teguh ingin menjatuhkanku meski sangat memaksakan. Aida, sampai kapan kau akan mengubur kekalahan? Sembunyi dari sarang kebenaran yang mencoba kau ciptakan itu. Cukuplah, tanpa melakukan semua itu, kau sudah terlihat sangat mengenaskan. Jadi, terima saja kekalahanmu dan jalani hidup sebagai seorang ibu dengan baik. Terima dan syukuri atas nafkah yang Mas Hendra beri. Karena sekuat apapun usahamu, hanya akan terlihat semakin menjijikkan di kalangan umat manusia. Tuturku mengingatkan tajam, membalas cibiran lebih dalam. Aida berkaca pinggang, menunjukkan eksistensinya sebagai nyonya rumah, mengelak segala ucapan, meski itu adalah sebuah kebenaran. Dan sayangnya, aku tidak akan menerima kekalahan seperti dirimu yang berusaha tambah dalam kehancuran. Berpura menerima meski berantakan. Di sini aku akan kokoh, berdiri mempertahankan apa yang sudah kumiliki, tanpa gentar untuk melawan meski harus melangkah dalam sanksi. Tutur Aida angkuh, tajam menatap dengan 1000 keyakinan. Silahkan, kau rengkuh Mas Hendra sekuat yang kau bisa. Kembali jalin rumah tangga kalian dalam ikatan yang sesungguhnya. Jangan sampai dosa zina akan membayang seumur hidupmu di pelupuk mata. Namun, sebelum itu, biarlah ku selesaikan urusanku dengannya. Karena bagaimanapun, aku dan Mas Hendra pernah ada dalam ikatan yang lama. Bahkan sudah terjalin sebelum ruhmu ditiupkan ke raga. Ucapku berusaha menekan amarah, bersikap tabah, disertai wibawa. Aida tersenyum sinis, menatap dengan hina. Percayalah, aku tak akan merebutnya darimu. Apalagi pantang bagiku untuk menjilat ludah sendiri, Aida. Sungguh, ikhlas sudah kuberikan padamu sepenuh hati. Imbuhku mengangsurkan salivah. Aida bergedik jijik dengan wajah basi, lantas memerah, meredam puncak amarah. Simpan saja wajangan itu untuk dirimu sendiri, Mbak. Berhenti berceramah di hadapanku, memamerkan betapa matang umurmu. Aku pun sudah sangat tahu bagaimana harus menjalani hidup ini.
Pergi saja, karena keberadaanmu di sini hanya sia-sia belaka. Tak sedetik pun akan kuberikan izinku untuk menemuinya. Elak Aida semakin kokoh menampakkan eksistensi yang sebenarnya sangat salah posisi. Sepertinya kau salah paham, Aida, hingga berani angkuh menepuk dada. Asal kau tahu, tak sepatah pun kuperlukan izinmu untuk menemui Mas Hendra, karena aku masih berstatus istri sahnya. Justru dirimulah sepertinya yang membutuhkan izin ketua RT atas tamu yang lebih dari 1 kali 24 jam menginap di rumahmu ini. Apakah kau sudah melaporkan atas keberadaan tamumu? Atau perlu bantuanku untuk melakukannya? Tuturku mengerjap netra, menganggukkan kepala, mengangsurkan tawaran. Berat terdengar jelas dari setiap helaan nafasnya, menandakan akan gusar yang menyelimuti lebih dari separuh hatinya. Berkali-kali Aida terlihat menghembuskan nafas perlahan. Kentara sekali usahanya untuk Namat terlihat elegan dalam keheningan, mengurangi bicara yang tidak diperlukan. Namun semuanya sia-sia, karena tak lama nafasnya kembali memburu dengan dada yang mempuncah sempurna. Pergilah sekarang juga, sebelum kupanggil satpam untuk mengusirmu. Hardik Aida menciutkan nyaliku. Aku terkekeh sebelum akhirnya tergelak menghina. Panggil saja, karena selangkah pun aku tak akan mundur. Sekalian bawa polisi ke sini. Oh ya, jangan lupa hadirkan truk untuk mengangkat semua barang-barangmu keluar dari rumah ini. Balasku tak kalah tajam. Aida terbahak lepas hingga memekakkan rungu yang menangkap gelombangnya. Apa maksudmu? Kau mau mengusirku dari rumahku sendiri? Apa kau sudah kehilangan akalmu, Mbak? Elak Aida disela tawanya. Kau ambil sertifikat dari tas dan melambaikan penuh kemenangan. Kenapa tidak? Jika kertas sakti ini sudah ada di genggamanku. Balasku sinis, membenuh gelak fananya. Kelopaknya terlebar terbuka, juga dengan mulut menganga dan wajah membiru, menandakan akan runtuhnya segala keangkuhan yang coba ia tegakkan. Aida selangkah memundurkan kaki, pasrah menerima kekalahan tanpa bicara, hingga memilih bertahan dalam keheningan. Namun tak berlangsung lama, sebelum akhirnya ia rapat menutup pintu dengan membanting daunnya. Aku terperanjat tak percaya. Pun begitu dengan Aisyah, yang heran dengan tingkah gila sang gundik. Jelas ini ada yang tidak beres. Aku ke tempat RT sekarang untuk melaporkannya. Kalau perlu, bawa beberapa orang sebagai saksi. Dan jangan lupa hubungi Rama untuk datang juga kemari. Perintah Aisyah bertindak gesit, bergegas pergi mencari bantuan. Berkali-kali ku coba menghubungi Rama, namun nihil. Tak ada jawaban atas panggilanku. Entahlah, mungkin ia sedang sibuk dalam pekerjaannya. Resahku memuncak, mencipta risau di palung hati. Lama aku menunggu kehadiran Aisyah, dengan hati tak henti memukul pintu rumah yang telah rapat tanpa sela. Entah apa yang dilakukannya di dalam sana, hingga hening tanpa gelombang suara. Setengah berlari, Aisyah datang bersama 3 orang lelaki. Tak satu pun wajah yang aku kenali, kecuali
satu orang yang memakai seragam satpam. Sigap mereka berdiri di depan pintu bersamaku, turut menjalin cemari di daun pintu. Lantas mengetuk keras, berteriak memanggilnya. Namun Aida memilih gigih bergeming, menolak kedatangan kami tanpa ada alasan untuk menerima. Bu, tolong buka pintunya sekarang juga, atau aku akan mendobrak pintu ini paksa, teriak satpam tegas, mengetuk semakin keras. Namun tetap hening, enggan walau telah dipaksa. Bu Aida, tolong buka pintunya sekarang juga, sebelum kami bertindak lebih tegas lagi, imbuh seseorang dengan baju batik hitam. Ketukan pintu semakin terdengar bertalu-talu, diketuk tanpa irama. Aku pun semakin geram, tak sabar untuk menantikan tindakan lebih tegas dari mereka. Dobrak saja, Pak. Saya yang bertanggung jawab nanti. Ucapku tak tertahan lagi. Baik, Bu, jawab satpam yang ku ketahui bernama Arman dari tanda pengenal yang melekat di bajunya. Bersiap, dua orang mundur, meminta kami menjauh dari pintu. Dan setelah berlari, mendorong sekuat tenaga, hingga pintu yang sedari tadi rapat dan bersela itu kini lebar terbuka paksa, tanpa kembali mampu menolaknya. Kami berlari berhamburan mencari Mas Hendra, tanpa memperdulikan Aida yang tak henti berteriak menolak kami. Mas Hendra, bagiku menyayat, menyaksikan raga yang tergeletak tak berdaya.